Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita lanjutkan kembali ahad pekan keempat ya, setiap bulannya pembahasan tentang tauhid dari kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab At-Tauhid yang merupakan hak Allah atas seluruh hamba, karya Fadilatu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang kita syarah dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab At-Tauhid karya Fadilatu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang lalu, pada bulan yang lalu, kita masih di bab yang ke-22 yang judulnya Babu Maja'a Anna Ba'da Hadhil Ummati Ya'budul Awthan. Bab dalil-dalil tentang sesungguhnya sebagian umat ini, sebagian umat Islam ya, itu menyembah berhala. Kita baru bacakan ya matannya saja waktu itu dan sebagian syarahnya, yaitu dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi 3 ayat, 3 dalil dari Al-Quran dan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun 3 ayat kita sebutkan secara cepat untuk menyegarkan ingatan kita kembali waktu itu. Yang pertama surat An-Nisa ayat 51. Disebutkan wa qawlihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Ya. Alam tara ilal ladhina utu nasiban. Tidakkah kamu melihat ya wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberikan sebagian tentang Alkitab, ya, yaitu sebagian kitab ya, sebagian ilmu dari Al-Quran atau sebagian ilmu dari kitab di sini Taurat ataupun Injil. Tapi mereka yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka tetap beriman, percaya kepada al-jibt dan at-taghut. Al-jibt dan at-taghut ini sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taghut diartikan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim ya, yaitu kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dan dia ridha, itu taghut. Dan juga diartikan kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', ya, yaitu semua hamba yang melebihi batasnya dalam peribadatan atau dalam pengagungan, baik dia matbu', ya, si hamba ini diikuti, au ma'bud, atau bahkan diibadahi, atau al-muta', yaitu ditaati. Ya, jadi hamba itu kalau sudah diagungkan, dikultuskan, dilebihkan dalam pengagungan, maka dia jadinya ma'bud, yaitu diibadahi. Au matbu', diagungkan sehingga diikuti, banyak pengikutnya, tapi melampaui batas, ini juga taghut. Atau muta', hamba yang betul-betul ditaati. Dan contoh mereka ini yang ma'bud atau matbu' atau muta' seperti Fir'aun, ya, seperti contoh yang paling jelas itu Fir'aun, seperti juga iblis, itu bahkan
ya contoh atau dedengkotnya atau tokohnya segala orang-orang yang disebut tagut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut, ya orang-orang kafir yang tadi beriman kepada jibti dan tagut, haula'i ahda, bahwa mereka lebih berpetunjuk, lebih hidayah minal ladzina amanu sabila, daripada orang-orang yang beriman jalannya. Nah, ini dalil ya bahwa ada di antara orang Islam, tapi Islamnya tentu tidak kafah, Islamnya tidak menyeluruh, dengan dalil alladzina utu nasiban minal kitab, yaitu mereka diberi sebagian ilmu kitab, masih yu'minuna bil jibti wat taghut, beriman kepada sesembahan selain Allah. Ini dalil pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian surat Al-Maidah ayat yang ke-60, wa qauluhu ta'ala qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-60, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di surat Al-Maidah ayat yang ke-60, qul, katakanlah ya wahai Muhammad, apakah hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah, apakah mau aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk, lebih jelek pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Siapa mereka? Man la'anahullah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, wa ghadiba alaih, ya, dan dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut, ya, dan di antara mereka ada yang dijadikan oleh Allah jadikan kera-kera dan babi-babi, ya, dan orang yang menyembah taghut. Nah, ini dikatakan, apakah ada yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang tadi yang dikutuk, dimurkai, dan dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut? Maka kata Allah, ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil, mereka itu adalah lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, di sini terkait dengan ayat sebelumnya, ya, yang bahwasannya di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Taurat dan Injil, tapi juga mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menyembah taghut itu lebih baik. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ketiga, yaitu surat Al-Kahfi ayat 21, ya, yang di bagian akhirnya Allah berfirman, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan, ya, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan di saat itu, orang-orang di masa Ashabul Kahfi, ya, kerajaan, ya, Dicyanus, ya, atau Decius,
yang mereka terheran-heran dengan keadaan para ashabul kahfi yang tidur. Allah jadikan mereka tertidur selama berapa tahun? 309 tahun ya. Selama 309 tahun baru Allah bangunkan, dan di antara mereka ada yang diutus untuk pergi ke kota untuk beli makanan dengan mata uang yang masih 309 tahun yang lalu ya. Dan akhirnya ya diketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang saleh yang Allah berikan karomah kepada mereka berupa dibiarkan hidup dengan cara tertidur selama 309 tahun ya. Dan barulah di situ mereka, para pembesar tokoh itu percaya dan yakin. Tapi mereka dengan keimanan mereka kepada Allah, mereka juga mengatakan qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kita akan bangunkan di atas gua mereka itu sebuah masjid, sebuah tempat peribadatan. Intinya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin berdalil dengan ayat ini bahwa di antara orang yang beriman kepada Allah ada juga yang masih menyembah berhala. Kemudian berikutnya adalah hadis. Itu tadi 3 ayat, yang pertama surat An-Nisa dan yang kedua surat Al-Maidah. Pertama surat An-Nisa ayat 51, yang kedua surat Al-Maidah ayat 60, dan yang barusan surat Al-Kahfi ayat 21. Adapun hadis, maka dibawakan 3 hadis juga. Yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil quddah. Ya, kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Ya, seandainya kalau mereka pun memasuki lubang dab, ya, satu hewan di padang pasir, hewan yang ma'ruf di padang pasir, ya, semacam yakni kadal atau iguana seperti itu, ya, la dakhaltumuh, seandainya mereka masuk ke lubang dab itu, kalian pun akan masuk mengikuti mereka. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ya dengan mereka itu orang-orang yang nanti diikuti oleh kaum muslimin, itu mereka adalah orang-orang Yahud dan Nasara? Maka Nabi pun menjawab, faman, ya, siapa lagi kalau bukan mereka yang dimaksud. Artinya di sini bahwa sebagian kaum muslimin walaupun sudah tahu, walaupun mengikuti Yahud dan Nasara adalah terlarang dan haram, tetap diikuti oleh sebagian kaum muslimin, di antaranya juga mengikuti penyembahan terhadap berhala. Hadis berikutnya hadis Thauban dalam Sahih Muslim. Ya, kalau yang tadi hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id, kemudian hadis Thauban dalam Sahih Muslim. Wali Muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zawali al-arda, ya, melipatkan untukku bumi ini. Jadi maksudnya Allah buat bumi yang luas, memanjang dari barat ke timur atau dari timur ke barat ini, itu dilipat oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku pun bisa melihat bagian timurnya dan baratnya. Dan ini menunjukkan meluasnya dakwah Islam, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi ke arah horizontal, ya, ke arah barat dan timur atau timur dan barat.
Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku juga kekuasaan mereka akan menguasai atau melampaui itu tadi yang disebut oleh Nabi masyariquha wa magharibuha, timur dan baratnya. Kemudian kata Nabi, wa utitul kanzain, aku pun diberi dua perbendaharaan dunia ini, yaitu al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Al-ahmar maksudnya al-dhahab, emas. Al-abyad yang putih maksudnya adalah al-fiddah, yaitu perak. Dan ini adalah perbendaharaan Kisra dan Rum, perbendaharaan Kisra dan Romawi, yaitu emas dan perak, dan dikuasai oleh umat Islam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi an la yuhlikaha bisanatin ammatin wa anna yusallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim wa yastabiha bayudatahum. Nah, sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak membinasakan mereka dengan bisanatin ammah. Sanatin ammah itu bencana malapetaka berupa kekeringan, dan tandusnya satu wilayah bumi. Nah, artinya Nabi minta kepada Allah supaya umat Islam tidak dibinasakan dengan as-sanatul ammah itu tadi, bencana yang mendera dan menimpa berupa kekeringan. Wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan juga aku meminta kepada Allah supaya Allah tidak kuasakan atas kaum muslimin musuh-musuh di luar mereka, fayastabiha baydatahum, sehingga bisa memecah belah dan menghancurkan kesatuan atau jamaah kaum muslimin. Ini permintaan Nabi untuk kita, umat Islam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta dua, dan dua-duanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, minta supaya umat Islam tidak diapakan? Tidak dimatikan, tidak dibinasakan dengan al-jadb, yaitu kekeringan atau kemarau yang panjang, yang bisa membinasakan. Dan yang kedua, Nabi minta supaya umat Islam tidak dikuasai oleh musuh-musuh di luar Islam yang membuat kekuatan kaum muslimin menjadi lemah. Fayastabiha baydatahum. Wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Rabbku mengatakan, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku sudah menetapkan satu ketetapan, fa innahu la yurad, itu tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin ammatin wa an la usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Nah, ini dalil bahwa dua permintaan Nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa inni, sesungguhnya aku, a'taituka, telah berikan, li ummatika, untuk umatmu, an la uhlikahum bisanatin ammah, agar aku tidak binasakan mereka dengan bencana atau kemarau yang panjang, yang membinasakan. Wa an la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku pun tidak akan kuasakan musuh dari luar mereka. Fayastabihu baydatahum, yang bisa melemahkan dan memecahkan kesatuan dan jamaah kaum muslimin. Walau istama'a alaihim man biaqtariha, walaupun seluruhnya bergotong royong atau bekerja sama untuk menguasai kaum muslimin. Jadi yang membuat lemah kaum muslimin apa ternyata?
sesama mereka, di dalam mereka sendiri. Apa kata Nabi SAW di akhir hadis, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Nah inilah, jadi yang membinasakan kaum muslimin itu sendiri adalah mereka, perselisihan yang terjadi di dalam tubuh kaum muslimin, ya, membinasakan sebagian yang lain, wa yasbi ba'duhum ba'dan, dan sebagiannya menahan atau menangkap sebagian yang lain. Nah ini hadis yang kedua dalam Sahih Muslim. Dan yang satunya lagi, hadis yang ketiga adalah dikatakan warawahul Barqani fi sahihihi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam sahihnya, ya. Dan kita sudah sebutkan tentang Al-Imam Al-Barqani itu adalah namanya Al-Hafidh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Al-Syafi'i Al-Barqani, ya, meninggal pada tahun 425 Hijriah, salah satu ulama hadis dan ahli fikih Syafi'i. Nah, di situ beliau di kitab yakni sahihnya beliau meriwayatkan wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Dan ini hadis sahih, ya, selain diriwayatkan oleh beliau, diriwayatkan juga oleh para imam sebelum beliau, bahkan Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan yang lain-lain, ya. Dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah sahihah, ya, bahwa Nabi SAW berkata, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah munculnya para pemimpin, para a'immah al-mudillin, yang menyesatkan. Al-a'immatul mudillin, ya, itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Al-Qaulul Mufidnya adalah humul ladina yaquduna an-nas bismi syara'. Mereka adalah orang-orang yang menyuruh atau memimpin rakyat mereka. Namanya para pemimpin ada dua macam, ya, ada al-ulama, ada al-umara. Ada dari kalangan ulama, ada dari kalangan umara, tapi ulamanya ulama su, ya, ulama buruk. Demikian pula umaranya, yang mereka membawa memimpin rakyat mereka tapi bismi syara', dengan mengatasnamakan syariat. Walladzina yakhuduna an-nasa bil qahri was sultan, yang memaksa rakyatnya dengan kekuasaan mereka, ya. Wa yashmalul hukam al-fasidin, berarti di sini mencakup, ya, para pemerintah atau para pemimpin yang rusak, dan para ulama wal ulamaul mudillin, para ulama yang menyesatkan. Alladzina yadda'una annama hum alaihi syar'ullah wa hum asyaddun nasi adawatan lahu. Begitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mereka mengklaim dan mengatasnamakan itu adalah syariat Allah, padahal justru mereka adalah orang-orang yang paling pertama memusuhi syariat Allah dan agama Allah. Nah, kata Nabi, yang aku khawatirkan yang terjadi nanti pada umatku adalah munculnya para pemimpin yang sesat itu tadi, al-a'immatul mudillin. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila, ya, terjadi pada mereka, yaitu dihunuskannya saif, ya, pedang, artinya terjadi peperangan sesama kaum muslimin, ini akan terus terjadi, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, tidak diangkat sampai hari kiamat. Artinya perselisihan yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin itu terus ada, ya, saling perang, saling berselisih satu sama lain. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, ya. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, satu kampung, satu kelompok, ya, di satu daerah tertentu dari umatku mengikuti orang-orang musyrikin. Nah, ini poinnya, ya. Ini yang menjadi dalil dari hadis ini, mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta tu'bada fi'amun wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Nah, ini lebih jelas lagi, dan sampai
sekelompok dari umatku menyembah al-awthan, yaitu berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Ya, dan akan muncul nanti pada umatku para pendusta yang jumlahnya 30. Ya. Yang awalnya adalah yakni Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian juga Al-Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi. Ya. Dan para pengklaim kenabian. Ya. Seperti Aswad al-Ansi di zaman awal-awal, ya, di zaman para sahabat dan para tabi'in. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya mengklaim, mengaku diri mereka adalah nabi. Lalu kata Nabi, wa ana khatamun nabiyyin, padahal akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Ya, jadi barang siapa yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya tentu kalau dia sampai berkeyakinan demikian, ini mengeluarkan, keyakinan ini mengeluarkan dia dari keislaman. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Karena Nabi berkata, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Ya, dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, mereka 'alal haqqi mansuratan, ya, berada di atas agama yang benar ini, mansurah, yaitu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nama lainnya at-taifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah, dan mereka juga disebut juga dengan ahlus sunnah atau al-jamaah, atau digabung ahlus sunnah wal jamaah, atau nama lainnya juga al-ghuraba, orang-orang yang terasingkan, ya, atau disebut juga dengan as-salafus salih atau as-salafiyun atau as-sawadul a'zam. Ya, banyak penamaan mereka dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan secara terperinci oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam, ya, risalah doktoral beliau, yaitu Mauqifu Ahli Sunnati wal Jama'ati min Ahlil Ahwa'i wal Bid'ah. Ya, sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap para Ahlil Ahwa dan Ahlul Bid'ah. Kata Nabi, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan, dan akan senantiasa ada, senantiasa eksis, ya, sampai hari kiamat, sekelompok dari umatku mendapatkan pertolongan Allah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak bermadarat pada mereka orang-orang yang, ya, menghinakan atau merendahkan mereka, dan orang-orang yang tidak peduli terhadap mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai nanti datang, ya, perkara atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang hari kiamatnya. Mereka tentu mereka ada, tapi mereka tidak mengalami kiamat. Mereka Allah wafatkan dengan cara Allah kirimkan apa? Angin yang berhembus kepada mereka, dan mereka diwafatkan dengan halus, ya, dengan lembut, sehingga yang tersisa nanti pada hari kiamat adalah, kata Nabi, syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Nah, itu 3 hadis juga dan 3 ayat, ya, yang waktu pertemuan lalu kita bacakan, ya. Dan sekarang kita ke masail. Kenapa langsung ke masail? Karena di masail juga diulang lagi, ya, sebagian ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Kita ke masail, ke permasalahan-permasalahan atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil dari 3 ayat dan juga 3 hadis yang sahih tadi. Fihi masail.
ya, dalam bab ini ada beberapa permasalahan ilmiah. Yang pertama, al-ula tafsiru ayatin nisa. Ya, kita sudah tahu ayat surat An-Nisa tadi, penafsirannya di ayat yang ke-51, ya, bahwa sebagian ahlul kitab atau bahkan sebagian kaum muslimin yang tahu tentang syariat Islam masih ada yang menyembah berhala. Dan Syekh Utsaimin cuma mengatakan, ya, waqad sabaqa bayanu ma'naha, dan sudah lewat penjelasan maknanya. Yang kedua, permasalahan yang kedua, atsaniyatu tafsiru ayatil Maidah. Tafsiru ayatil Maidah juga sudah lewat, yaitu penafsiran ayat dalam surat Al-Maidah tadi, yaitu ayat yang ke-60, ya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-60, ya. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah, dan seterusnya sampai akhir ayat, ya. Yang di situ syahidnya atau dalilnya adalah wa'abadat taghut, ya, orang yang yakni menyembah taghut. Yang ketiga, ats-tsalitsah, faidah atau pelajaran atau masalah yang ketiga adalah tafsiru ayatil kahfi. Tafsir ayat surat Al-Kahfi tadi, ayat yang ke-21, ya. Dan antum bisa lihat, ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-21. Surat Al-Kahfi itu tentang kisah Ashabul Kahfi, yaitu anak-anak muda yang pergi dari yakni satu daerah membawa keislamannya karena dipimpin oleh raja yang zalim di masa itu. Ya, bisa lihat itu mulai dari ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya tentang karomah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Ya, mulai ayat 17 tuh antum bisa lihat. Fatara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal, dan seterusnya. Ya, ini luar biasa. Dan ini bukti bahwa kalau Allah hanya membuat mereka hidup dalam kondisi tidur hanya 309 tahun saja Allah berkuasa, ya, maka tentu yang kurang dari itu Allah lebih berkuasa lagi, yang cuma membuat kita tidur mati sementara satu malam saja, ya. Dan ini juga sebagai miniatur dari Allah Maha Berkuasa dari membangkitkan semua makhluk dari zaman A sampai zaman Z, nanti dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Allah bangkitkan lagi, ya. Ajibnya mereka tidur sampai 309 tahun, ya. Dan mereka bangun tidur itu nggak pada tahu, nggak pada sadar kalau mereka sudah tertidur selama itu. Bahkan mereka di ayat yang ke-19 tuh mengatakan, ya, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum, mereka bertanya-tanya sesama mereka. Qala qailum minhum kam labithtum, salah satu dari mereka ada yang mengatakan, ya, kita nih tinggal di sini udah berapa lama ya? Qalu, terus pada jawab, labisna yauman aw ba'da yaum, kayaknya kita tertidur ini, ya, sehari lah atau setengah hari saja.
Coba 309 tahun rasanya seperti apa? Setengah hari, sehari atau setengah hari. Ya, makanya sebentar ya, dunia ini sebentar sekali lagi. Yang di alam barzakh pun, terutama yang beriman, yang menunggu masuk surga, ya insya Allah sebentar. Begitu. Terus, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Udahlah, kita ini nggak ada yang tahu, kita kan tidur semua dan sekarang kita pada bangun semua ini. Sudah, Allah itu lebih tahu tentang kita berapa lama tinggal di sini. Akhirnya, faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi. Ya, coba di antara kita ini ada seorang yang pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Ilal Madinah, pergi ke kota, falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu walyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Ya, artinya disuruh ke kota beli makanan mana yang lebih baik, dan dia bawa makan dan minuman itu dari uang perak ini, dan nanti di kota berlemah lembutlah, walyatalattaf, berlemah lembutlah dalam bersikap, dan jangan sekali-kali menceritakan tentang kita kepada seorang pun. Nah, terus ya, sampai pada ayat tadi, pada ayat yang ke-21 ya, dan ayat yang ke-22 nya juga terus, soalnya masih berlangsung ceritanya dalam Al-Quran. Dan jumlah mereka itu berapa, ada yang tahu jumlah mereka? 7 ya. Yang rajih jumlah mereka 7 ditambah 1. Apa 1 itu maksudnya? Seekor anjing. Yang menurut sebagian ahli tafsir yang namanya Raqim itu, Raqim di awal-awal surah Al-Kahfi ya disebutkan. Sayaquluna thalathatun, mereka akan mengira-ngira, ada yang mengatakan jumlah mereka 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun, ada yang bilang khamsa, oh jumlah mereka 5. Wa sadisuhum kalbuhum, yang keenam apanya? Anjingnya. Rajman bil ghaib, kata Allah. Semuanya itu ngira-ngira saja. Semuanya itu ya terkaan terhadap perkara yang gaib. Nah, tapi ketika Allah berfirman wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, ya, mereka mengatakan 7 dan yang ke-8-nya anjingnya. Allah tidak mengatakan rajman bil ghaib. Nah, disinilah para ahli tafsir menyebutkan bahwa jumlah mereka itu 7 orang plus 1 ekor anjing. Ya, tidur semua sama anjing-anjingnya, sama semua-muanya ya, Masya Allah. Nah itu ya, tentang faidah tafsir surat Al-Kahfi ayat 21. Itu yang ke-3 ya, dan intinya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil ayat terakhirnya, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kita akan jadikan masjid nanti di tempat di atas gua mereka ini. Ya, karena mereka ini orang-orang yang luar biasa soleh, ya, orang-orang yang hebat mereka. Di sini menunjukkan bahwa sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang beriman masih ada yang menyembah berhala. Ar-rabi'atu, yang keempat adalah wahiyya ahammuhuma ma ma'nal iman bil jibti wal taghut, hal wa i'tiqadul qalbi ya aw muwafaqatu ashabiha ma'a ba'dihha wa ma'rifatu butlaniha. Yang keempat adalah dikatakan ya, ini yang terpenting kata Syekh Muhammad bin Wahhab, apa yang dimaksud dengan beriman kepada jibti dan taghut? Apakah hal huwa i'tiqadul qalbi? Apakah yakni hanya keyakinan hati saja? Au muwafaqatu ashabiha
ma'a ba'diha wa ma'rifatu butlaniha. Ya, ataukah juga mencakup kesamaan, kesesuaian, ya, orang-orang yang beriman tadi tapi juga menyembah berhala, kelakuan mereka sama ya, sesuai dengan para musyrikin itu, dan padahal mereka sudah mengetahui kebatilannya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Utsaimin menjawab, ya, memperinci, amma imanul qalbi wa i'tiqaduhu fa hadza la syakka fi dukhulihi fil ayah. Adapun kalau yang dimaksud adalah keimanan hati mereka dan keyakinan, maka ini tidak syak lagi masuk ke dalam ayat, ya. Ini jelas kesyirikan dan ini berbahaya dan ini kesamaan dengan kaum musyrikin. Adapun kalau wa amma muwafaqatu ashabiha fil amal ma'a ba'diha, ya, adapun kesesuaian, kesamaan bagian kaum muslimin yang sama amalannya dengan orang-orang musyrikin, ya, dan mereka mengetahui kebatilannya, maka di sini fahada yahtaju ila tafsil. Ini butuh perincian hukumannya. Hukumnya butuh perincian. Yang pertama, fa in kana wafaqa ashabaha bina'an ala annaha sahihatun fahada kufur. Kalau kelakuan sebagian kaum muslimin itu sama dengan ibadahnya orang-orang musyrik, ya, dan yakni mereka meyakini itu adalah ibadah yang sahihah, maka fahada kufrun. Ini adalah juga sama kufur. Tapi wa in kana wafaqa ashabaha wa la ya'taqidu annaha sahihah, ya, hanya sama saja kelakuan perbuatannya tapi tidak sampai berkeyakinan ibadah orang-orang musyrik itu sahihah, fa innahu la yakfur, maka ini tidak dihukumi kufur. Walakinnahu la syak, akan tetapi tidak syak lagi, tidak diragukan, ya, orang seperti ini ala khatar, sangat bahaya dan terancam, ya, akidahnya. Ala khatarin azim yukhsha an yuaddi al-hal ila kufri wal iyadu billah, yang nanti bisa mengantarkan dia kepada kekufuran, ya, na'udzubillahi min dzalik. Al-khamisah, yang kelima. Yang kelima dari faidah atau masail bab ini, qauluhum innal kufara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Ya, jadi mereka mengatakan, ya, mereka ini orang-orang yang tadi, orang-orang yang sebagian kaum muslimin yang menyembah berhala itu mengatakan bahwa orang-orang kufar alladzina ya'rifuna kufrahum, yang mereka tahu kekufuran orang-orang kufar tersebut, ahda sabilan minal mu'minin, itu lebih berpetunjuk daripada orang-orang beriman. Nah, jelas ini perkataan kufur, ya, na'udzubillah. Ya'ni anna hadzal qawla kufrun wa riddatun. Kalau sampai dia berkeyakinan bahwa orang-orang musyrikin lebih berpetunjuk daripada orang-orang beriman, jelas perkataan ini adalah kufrun wa riddatun. Kenapa? Li'anna man za'ama anna al-kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan, karena orang yang mengatakan, mengira bahwasanya orang-orang kafir yang tahu kekufuran mereka lebih berpetunjuk daripada orang-orang beriman, jelas fa innahu kafirun, ya, berarti dia merekomendasi, berarti dia, ya, setuju dengan kekufuran tersebut. Fa innahu kafirun li ta'dhimihil kufra, karena dia mengagungkan juga bahkan kekufuran tersebut, alal iman, mendahulukan di atas iman. Wala syakka fi hadza, dan ini tidak syak, tidak diragukan lagi. As-sadisatu, ini semuanya ada 14, ya, semoga kita selesaikan. Yang keenam, wahiyal maqsudu bitarjamati, dan inilah maksud dari judul bab, at-tarjamah, judul bab, anna hadza la budda an yujada fi hadhihi al-ummah, ternyata peribadatan terhadap berhala ini terjadi pada umat Islam, kama taqarrara fi hadits Abi Sa'id, sebagaimana, ya, dinyatakan di hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadis yang pertama yang muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
yang bahwa sebagian kaum muslimin akan ikut-ikutan orang-orang Yahud dan Nasara dalam peribadatan mereka, dalam kebiasaan dan peribadatan mereka. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara qala faman. Ya. Apalagi kalau bukan al yahud dan an nasara. Dan ini ikut-ikutan dalam segala hal, dalam kebiasaan, dalam ikut-ikutan model, modis dan seterusnya, pakaian, sampai dalam ikut-ikutan masalah ibadah. Al-thamina, yang ke-8, al-ajabul ujab, ya, atau yang ke-7 ya, yang ke-7, as-sabi'atu tasrihuhu biwuqu'iha a'ni ibadat al-awthan. Ya. Tasrihuhu biwuqu'iha, Nabi SAW menjelaskan bahwa itu akan terjadi, yaitu maksudnya peribadatan terhadap berhala. Dan ini perincian dari yang nomor 6 tadi ya, perincian dari nomor 6 hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ke-8, al-ajabul ujab khuruju man yadda'i nubuwata mithlu al-Mukhtar. Ya. Dan satu hal yang ajib, ya, satu hal yang ajib, al-ajabul ujab, ya, dan ini ajib di sini maksudnya karena ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang adanya orang yang beriman ya kepada Allah, kepada Nabi, kepada rukun-rukun iman, tapi ya mengikuti kaum musyrikin. Seperti siapa di sini dicontohkan seperti mithlu, bahkan bukan hanya mengikuti kaum musyrikin, tapi man yadda'in nubuwah, ngaku-ngaku nabi, yaitu Al-Mukhtar. Nanti kita jelaskan siapa Al-Mukhtar ini. Ya, ma'at takallumihi bisyahadatain, padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-ummah, dan padahal dia mengaku dia termasuk umat Islam. Al-Mukhtar ini hidupnya di masa tabi'i ya, bapaknya dia sahabat tapi anaknya kayak begini. Nanti akan kita jelaskan siapa dia ini. Intinya ini terjadi, jangankan sekarang ya, di zaman yang masih dekat dengan zaman Nabi saja sudah muncul orang semacam ini. 2 kalimat syahadat dia ucapkan, bahkan beriman kepada Nabi juga, tapi mengikuti peribadatan orang-orang musyrikin, dan bahkan dia mengaku dirinya Nabi juga. Namanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi. Wa anna Rasul haqqun, dan padahal dia beriman bahwasanya Rasulullah SAW adalah hak. Wa anna Al-Qur'ana haqqun, beriman bahwasanya Al-Quran itu benar. Wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin, ya. Dan di dalam Al-Quran ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah akhir para nabi dalam surah Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa ma'a hadza, tapi semua keimanannya itu ya yusaddiqu fi hadza kullahu ma'a tadadil wadih. Ya, terjadi kontradiktif yang sangat jelas. Maksudnya pada orang ini. Wa qad kharaja al-Mukhtar fi akhir ahdi sahabati wa tabi'ahu fi'amun katsirah. Dan Al-Mukhtar ini keluar di akhir masa sahabat, ya, di akhir-akhir masa sahabat, dan cukup diikuti oleh cukup banyak orang, ya. Al-Mukhtar tadi yang dimaksud itu namanya adalah yaitu Al-Mukhtar bin
Abi Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ya. Ayahnya itu padahal ya min jumlatis sahabah. Ayahnya itu seorang sahabat. Ya. Dan dia Mukhtar ini, Al-Mukhtar ini dilahirkan di awal-awal hijrah. Di awal-awal tahun Hijriyah. Enggak ketemu sama Nabi SAW. Walaysat lahu suhbah, sehingga kategorinya bukan sahabat. Dan kalau dia benar, dia lurus, kategorinya dia tabi'in tentunya. Tetapi qadarullah, ya, Allah kehendaki sesat pada orang ini. Ya, dikatakan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di Siyar A'lamin Nubala, Imam Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan juga oleh Al-Imam yakni Ibnu Hajar di Lisanul Mizan tentang biografi tokoh-tokoh Islam dan para perawi hadis. Dia itu dhalun mudillun kadzabun asyir, ya, seorang sesat dan menyesatkan, pendusta, dan bahkan dikatakan asyarru minal hajjaj atau mithluhu, lebih buruk daripada al-hajjaj. Pernah dengar al-hajjaj? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, orang yang membunuh banyak sahabat dan membunuh juga banyak para tabi'in. Wala haula wala quwata illa billah. Dan dua orang ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW, sudah diisyaratkan, ya, sudah disebut di Sahih Muslim. Ada dua orang yang muncul dari Bani Thaqif, dua-duanya Thaqafi. Yang pertama adalah Al-Kadzab dan yang kedua Al-Mubir. Al-Kadzab pendusta, yaitu ini, ya, ternyata orangnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi. Adapun yang satunya Al-Mubir, si pembinasa atau si Al-Gojo, ya, karena dia itu sekali mengayunkan pedangnya itu bisa terkena kepala orang, itu bisa 3 sampai 5 kepala, ya. Ini saking apanya, apa namanya kalau kayak kejam, ya, saking kejamnya orang itu. Bahkan sampai-sampai di antara ulama ada yang mempermasalahkan apakah dia masih muslim apa enggak. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, yang dia juga membunuh Abdullah bin Zubair bin Awam. Bahkan ibunya Abdullah bin Zubair siapa? Asma itu kakaknya Aisyah, ya. Itu ditangkap, ya, hampir disiksa, hampir dibunuh, tapi dibiarkan sama Yusuf. Nah, Al-Mukhtar ini dikatakan lebih buruk dari Hajjaj atau mithluhu, atau minimal sama, ya, sama apanya, keburukannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Di mana saja kesesatan orang ini, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi ini, yang diantaranya adalah kana yaz'umu anna Jibril yanzilu alaih. Dia mengklaim bahwasanya Jibril itu turun membawa wahyu kepadanya. Nah, ini kan berarti ngaku apa? Nabi. Wa kana mimman kharaja 'ala al-Hasan ibn Ali fil Madain. Thumma sara ma'a Ibn Zubair di Makkah. Dan dia itu awalnya termasuk orang yang berdemonstrasi kepada Al-Hasan bin Ali di Al-Madain, ya, di tahun ke-40-an itu. Kemudian dia bergabung bersama Ibn Zubair di Mekah, Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair memberikan kekuasaan di Kufah, ya, dan akhirnya bisa menguasai Kufah walaupun cuma sebentar, ya. Kemudian juga dikatakan thumma akhadha yatlubu bidamil Husain. Dia berusaha untuk, ya, membalas dendam atau mencari orang-orang yang membunuh Husain, ya, membunuh
mencari orang-orang yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, sehingga watha'arahu, dan dia sempat bergabung dengan Syiah, wajtama alaihi kathirun minas Syiah. Nah itu, wa kana yadhharu lahumul a'ajib, dan dia banyak memperlihatkan hal-hal yang ajib, yang aneh-aneh, ya, dan berhasil wa qatalatal Husain, membunuh para pembunuh Husain, wa kana yursilul mal. Nah, ini bentuk barangkali iming-iming dia kepada sebagian sahabat yang masih tersisa hidup. Dia suka ngirim-ngirim uang, ya, cukup banyak kepada Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Abbas, kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, wa ghairihim. Jadi kirim pemberian khusus, ya, dan mereka menerima karena itu cuma pengiriman saja, begitu, ya. Fayaqbalunahu minhu, karena awalnya belum terlihat bakalnya seperti apa Al-Mukhtar ini, disangkanya betul aja orang ini, disangkanya benar, ya. Bahkan Abdullah bin Umar itu, ya, merupakan suami dari saudarinya Al-Mukhtar, entah kakaknya atau adiknya Mukhtar, itu namanya Sofia, itu istrinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi beda kalau Sofiyah ini, saudarinya Mukhtar ini, dikatakan wakanat minas salihat, adalah wanita yang salihah, al-abidat, dan ahli ibadah, ya, makanya dinikahi oleh siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Dan Abdullah bin Umar pun sangat memuliakannya sebagai istrinya, sangat mencintainya, dan meninggal duluan, ya, meninggal di masa Umar bin Khattab dan di masa kakaknya masih hidup, yaitu Al-Mukhtar tadi. Satu hal yang cukup menggelitik, ya, setelah terjadi banyak kesesatan, dan Abdullah bin Umar tahu kesesatan iparnya ini, maka dikatakan kepada Abdullah bin Umar, innal Mukhtar yaz'amu annal wahya ya'tih. Ini Al-Mukhtar ini, yang maksudnya iparmu ini, mengklaim bahwa wahyu mendatanginya, Jibril turun kepadanya untuk membawa apa? Wahyu. Jadi kan ngaku sebagai apa? Nabi. Apa kata Abdullah bin Umar? Shadaq. Betul dia. Betul, iya. Lalu kata Abdullah bin Umar, lianna Allah Ta'ala yaqul, Allah berfirman, wa inna syayatin la yuhuna ila awliya'i. Jadi betulnya itu, iya betul, ya, dia dapat wahyu. Yang ngirim wahyunya siapa? Setan, ya. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliya'ihim. Beliau menukil firman Allah di surat Al-An'am ayat 121. Dan sesungguhnya setan itu saling membisikkan wahyu kepada para wali mereka, ya, dukun, ya, kadzab, pendusta ini, ya. Waqad sara ilaihi Mus'ab bin Zubair min al-Basrati wa jama'a kathir min ahli al-Kufah, ya, wa ahlul Basrati faqatala al-Mukhtar. Akhirnya Mukhtar ini dibunuh oleh saudaranya Abdullah bin Zubair, yaitu Mus'ab bin Zubair, membawa pasukan dari Basrah, ya, dan sebagian pendukungnya Mus'ab bin Zubair gabung ke beliau dari Ahlul Kufah, padahal kan Kufah itu wilayah kekuasaannya tadi Al-Mukhtar, ya. Akhirnya dibunuhlah Al-Mukhtar di Kufah tahun 67 Hijriyah, dan kepemimpinannya cuma sebentar saja, padahal cuma tahun setengah, tapi kerusakannya cukup banyak, ya, kerusakan yang dia lakukan cukup banyak. Nah itu
yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang al-ajabul ujab, satu hal yang mengherankan. Artinya mengherankan itu dari sisi bahwa di zaman sahabat yang belum jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi itu. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga mengatakan, yang menjelaskan, Al-Mukhtar huwa ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi kharaja wa ghalaba 'ala al-Kufah. Tadi sudah kita sebutkan ya. Dia menguasai Kufah di awal-awal khilafahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dan dia itu awalnya itu pandai memframing ya, pandai mengesankan dirinya itu wa adharu mahabbata alil bait. Seolah dia mencintai ahlul bait itu tadi. Dia bunuh semua para pembunuh Husain. Wada'an nas ila tha'ri min qatalatil Husain fatatabba'ahum wa qatala kathiran mimman bashara dhalika aw ana alaih. Ya, jadi begitu awalnya. Nah, fan khada'al ammah, fan khada'a bihi al ammah. Banyak orang tertipu dengan kelakuan di awalnya. Tapi pada akhirnya thumma da'an nubuwah. Dia mengklaim dirinya adalah nabi yang didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikomentari oleh Syekh Utsaimin, wala syakka anna hadhihi al-mas'alah min al-ajabil ujab. Ini tidak syak lagi permasalahan yang cukup ajaib dan aneh. Ya, kenapa ajaibnya di mana? An yadda'iya nubuwata wa huwa yu'minu anna al-Qur'ana haq. Dia mengaku nabi padahal dia beriman bahwa Quran itu hak. Dan di dalam Quran ada satu ayat dalam surat Ahzab bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling apa? Terakhir, di surat Al-Ahzab tepatnya. Ya, fa kaifa yakunu shadiqan? Jadi benar enggak ini orang sebetulnya imannya? Wa kaifa yusaddaq? Bagaimana bisa dibenarkan imannya? Ma hadzal tanaqud. Padahal kondisinya sangat kontradiksi seperti ini. Itu yang ke-8. Yang ke-9, annal haqqa al-bisharatu annal haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma madha bal la tazalu alaihi ta'ifah. Ketahuilah sesungguhnya kebenaran ini, agama ini ya tidak akan hilang dari muka bumi ini, karena akan tetap terus ada, eksis sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu yang sebagian berarti banyak apa sedikit? Sedikit. Ta'ifah, ya, ta'ifatun min ummati mansuratan ila yaumil qiyamah. Dan ada hadis, ya ini hadisnya sahih, banyak sekali redaksinya dan riwayatnya. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Ya, semoga kita masuk di dalamnya insyaallah. Ya, itulah tadi yang disebut dengan at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah, al-jamaah, ahlus sunnah, dan banyak penamaan lainnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, al-ashira al-ayatul uzma annaha ma'a qillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Al-ayatul uzma maksudnya ayat yang tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa besar. Padahal annahum ma'a qillatihim, sekelompok umat Nabi Muhammad yang tetap eksis ini sedikit. Tapi la yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak termadaratkan dengan orang-orang yang berusaha ya menghinakan atau berusaha melenyapkan atau menghilangkan mereka. Tetap ada saja. Wala man khalafahum wa hadhihi ayatul uzma, dan ini adalah tidak syak lagi tanda kebesaran Allah yang agung. Ya. Dan yang dianggap oleh Allah berarti apa? Kualitas, bukan kuantitas.
Disebutkan wa annal kathratal kathirata min bani Adam ala khilafi dzalik. Padahal kuantitas manusia Bani Adam di saat itu, ya nggak usah nanti ya hari kiamat yang memang kondisi manusia sudah semakin parah dan rusak, ya sekarang saja nih ya ini jauh lebih banyak yang sesatnya. Jangankan di luar kaum muslimin, yang mengaku Islam saja, yang faham terhadap sunnah itu sangat-sangat apa? Sedikit. Tapi wa ma'adzalik, ini keanehannya ya, ayat yang besar dari Allah ini keanehannya, la yadurrunahum, ya. Mereka yang banyak orang seluruh dunia ini tidak bisa memadorotkan yang sedikit ini, ya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Bahwa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya sangat apa? Banyak, biidznillah, dengan izin Allah. Ya walaupun ayat ini berkaitan dengan yakni Raja Talut ya, ketika mengalahkan siapa? Jalut. Ya, tetapi ini juga bisa dirasakan dan terbukti sampai saat ini bahwa kualitas tidak bisa mengalahkan apa? Bahwasanya kuantitas tidak bisa mengalahkan kualitas. Yang ke-11, iya betul, yang ke-11, anna dzalika syarta ila qiyamis sa'ah. Bahwasanya tanda ini terus berlangsung sampai kiamat. Ya maksudnya sampai itu tadi ya, diutusnya angin yang berhembus untuk mematikan orang-orang saleh sebelum kiamat, sebelum sesaat terjadinya kiamat besar. 12, ini panjang penjelasannya, maksudnya kata-katanya penjelasannya sudah panjang, bahwa ma fihi minal ayatil azimah, di antara ayat-ayat Allah yang besar yang disebutkan dalam hadis di bab ini, minha ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-masyariq wal magharib. Ini hadis yang kedua ya dalam Sahih Muslim, hadis Thauban, dan juga hadis yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang barat sampai timur, ya. Kemudian wa akhbara bi ma'na dzalika fa waqa'a, dan ini terjadi, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab, wa waqa'a kama akhbara bi khilafil janub wasyamal. Dan ini terjadi, dan pelebaran kekuasaan kaum muslimin itu tidak dari utara ke selatan, tapi dari barat ke timur, dari barat ke timur atau dari timur ke barat, ya, tidak ke utara ke selatan atau selatan ke utara, ya. Artinya lebih sedikit kalau kita lihat ya secara vertikal, utara selatan itu ya lebih sedikit, makanya dikatakan masyariqaha wa magharibaha. Dan ini terjadi fa waqa'a thumma akhbara fi khilafil janub wasyamal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa inna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam imtaddat nahwal masyriqi nahwa syarqi wal gharb, ya, dari barat ke timur, akthar, lebih banyak, min imtidadiha nahwal janub wasyamal, daripada ke utara dan selatan. Ya ada ya, tapi tidak sebanyak barat dan timur. Tapi sepanjang barat dan timur di bumi ini itu mengenal risalah Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ikhbaruhu annahu sallallahu alaihi wasallam u'tiyal kanzain. Ya, ini keajaiban yang berikutnya, mukjizat Nabi, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi adalah
Allah berikan kanzain, yaitu dua perbendaharaan, kanzu Kisra wa Kaisar, ya, perbendaharaan Kisra dan Kaisar, ya. Kisra itu Persia dan Kaisar itu Romawi, yaitu emas dan perak. Wa minha ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi bil itsnain, dan juga Nabi memberitahu bahwa doa beliau yang dua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beliau minta supaya umat Islam tidak dibinasakan dengan bencana kekeringan, ya. Dan yang kedua, Nabi minta supaya umat Islam tidak dikuasai oleh orang-orang di luar mereka, ya. Wa tsalitsatu wa hiya alla yaj'ala ba'sa hadhihi al-ummah bainaha fa inna hadha sawfa yakunu kama sarraha bihi. Adapun yang ketiga, yaitu maksudnya yakni supaya umat Islam tidak saling berselisih, maka ini tidak dikabulkan. Dan ini berdasarkan hadis Amir bin Sa'ad, ya, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih, bahwasanya Nabi SAW suatu hari, ya, berkata kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu di Masjid Bani Muawiyah, dan beliau menceritakan kepada para sahabat, faqala sa'altu rabbi thalathan, aku minta kepada Rabbku 3 perkara, fa'atani itsnatain wa mana'ani wahidah, maka Allah kabulkan 2 dan Allah tidak kabulkan 1. Artinya dari 3 itu yang dikabulkan 2, yang 1 tidak. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha. Nah, ini sama dengan hadis Abu Sa'id. Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan bencana kemarau kekeringan yang panjang, maka Allah kabulkan. Allah berikan itu. Wa sa'atuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Tapi yang kedua ini agak berbeda, ya. Aku minta kepada umatku agar tidak dibinasakan dengan al-gharq. Al-gharq itu tenggelam di dalam air, ya. Dan ini juga dikasih, ya. Tapi yang ketiga, wa sa'atuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku minta kepada Allah supaya tidak terjadi perselisihan di dalam tubuh umatku, maka Allah tidak berikan. Iya. Demikian pula di antara tanda kebesaran mukjizat yang Allah berikan pada Nabi, yaitu yang tadi dikatakan, ya, bahwa apabila terjadi peperangan pada umat ini, saif, ya, terhunusnya pedang, maka itu akan terus terjadi sampai kiamat. Dan juga wa minha khawfuhu ala ummatihi min al-immatil mudillin, akan bermunculan, beliau khawatir terjadi pada umatnya dengan bermunculannya para pemimpin yang menyesatkan, ya, yang sesat dan menyesatkan. Wa min hadhil ayat, di antara tanda kebesarannya juga adalah Nabi sudah diisyaratkan akan bermunculan para kadzabin, ya, para pendusta. Bahkan kan Nabi katakan kadzabuna thalathun, 30 para pendusta, ya. Nah, ini syarahnya banyak di antara ulama, 30 ini. Ada yang ngitung juga bahkan di antara ulama, ada yang menyebutkan satu-satu siapa, tapi yang paling jelas di zaman sahabat itu 2 orang tadi, Musailamah al-Kadzab dan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid bin Mas'ud al-Thaqafi. Yang ke-13, yaitu asrul khawfi ala ummatihi min al-a'immatil mudillin. Ini tadi sudah diisyaratkan. Jadi Nabi takut, ya, ini yang beliau paling takutkan, maksudnya munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Kenapa ini yang paling beliau takutkan? Karena, ya, pemimpin itu diikuti dan mereka punya kekuasaan.
Sehingga dengan sesatnya mereka, sesat rakyatnya. Karena mereka bisa memaksa. Karena mereka bisa mengancam rakyatnya. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takutkan. Sebaliknya, wa idza kanu hadina ihtada bihim katsirun minan nas. Kalau pemimpin itu saleh, muhtadin, mendapatkan hidayah, maka diharapkan besar rakyatnya juga menjadi baik dan mendapatkan hidayah. Makanya hati-hati memilih apa? Pemimpin. Yang ke-14, yang terakhir adalah at-tanbihu ala ma'na ibadatil awthan. Ya, at-tanbih yaitu ada peringatan dari Nabi SAW tentang makna ibadah terhadap berhala itu seperti apa maksudnya. Yakni, yaitu maksudnya adalah anna ibadatal awthan la takhtassu birruku'i was sujudi laha. Ibadah kepada berhala itu tidak hanya khusus seperti orang ruku atau sujud ya kepada berhala itu, tidak. Akan tetapi ya bal tashmalu ittiba'al mudillin, mencakup juga mengikuti para pemimpin yang sesat tadi, alladzina yuhilluna ma harramallah, yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuhilluhun nas, terus orang-orang pada ikutan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, orang-orang juga akhirnya ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, itulah 14 faidah ya atau masail di bab ini, ya, bab tentang bahwa sebagian umat Islam ada yang menyembah berhala, ya, dan ini sebetulnya ada ringkasnya pembahasannya, karena kalau kita bahas dari kitab Al-Qaulul Mufid semuanya ini bisa menjadi beberapa kali pertemuan, tapi itu terlalu panjang. Karena ambil dari syarah yang lebih ringkas tadi itu dari Al-Qaulus Sadid ala Kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itu bisa dikatakan syarah paling ringkas dari syarah kitab At-Tauhid. Adapun Al-Qaul Mufid itu bisa dikatakan syarah paling apa? Luas. Ya. Jadi kalau terlalu luas pun terlalu lama pembahasannya, karena Syekh Utsaimin terlalu memperinci, ya sangat memperinci. Dan nanti insya Allah di bab berikutnya, bab ke-23 adalah babu maja'a fis-sihri, ya, bab tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan haramnya sihir. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, sampai di sini, dan barangkali ada yang mau antum tanyakan maka dipersilahkan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Apa yang dilakukan oleh suami sudah tidak cinta? Waduh. Ya. Banyak yang bisa dilakukan. Ini mau kelakuan yang baik apa kelakuan yang kurang baik nih? Kalau mau yang baik, maka dia berusaha mencintainya lagi. Ya, mungkin banyak pertimbangan, sudah punya banyak anak, ya,
kecintaannya makin berkurang. Nah ini coba gimana cari caranya supaya dia bisa mencintai kembali, ya. Atau sebab tidak mencintainya juga ini perlu diketahui, ya. Kenapa si suami bisa tidak mencintai lagi? Bisa jadi karena perbuatan istri yang susah diatur barangkali oleh siapanya? Suaminya. Istrinya ini suka maksiat, kalau dinasehati nggak nurut, ya, jawab terus, ya, bantah. Akhirnya kecintaan suami makin apa? Makin berkurang. Dan suami sudah bersikap lembut, sudah menasehati. Ini bisa jadi juga sebabnya berkurang apa? Kecintaan. Tapi jangan sampai ya istri padahal soleha, istri bagus, ya, sudah mengurus rumah tangganya, sudah mengurus anak-anaknya, tapi si suami berkurang cintanya. Nah ini yang seperti ini justru suaminya yang harus bagaimana berusaha mempertahankan cintanya kepada siapa? Istri. Tapi kalau istrinya yang salah, sudah dinasehati, sudah diberi masukan, tetap saja bandel misalkan, ya sudah, ya, wanita bukan cuma kamu saja, kan seperti itu. Ya saya sudah nasihati kamu dari yang paling lembut, ya jangan sampai yang paling kasar, jangan, ya. Artinya sudah dengan cara yang syar'i, yang sahih. Tapi misalkan tetap tidak mau rujuk, tidak mau taubat. Dan kan ada 4 cara, ya, ada 4 tahapan suami menasihati siapa? Istri. Antum bisa lihat di surat An-Nisa, ya, ayat ke-34 itu, ya. Di situ tahapan suami dalam menasihati istri, ya. Awalnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa ma anfaqu min as-salihat. Ini Allah sebutkan dulu ciri-ciri istri yang saleh. Istri yang salihat itu adalah qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ya, yaitu adalah istri yang taat pada Allah, memelihara ketika suaminya tidak ada. Dengan sebab itulah Allah jaga mereka, istri-istri salihat ini. Nah, kemudian Allah sebutkan ciri-ciri istri yang membangkang, ya, dan bagaimana solusinya supaya suami bisa membuat si istri yang membangkang ini, yang durhaka ini, kembali rujuk taubat kepada Allah. Kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahun, nusyuz, ya. Dan istri-istri yang kalian khawatir nusyuznya, nusyuz itu durhaka, ya, pembangkangan, melawan suami, maka caranya 4 kata Allah. Yang pertama, fa'idhuhun, nasihati dengan baik, ya, nasihat, lemah lembut, sopan santun, ya, ya, nurut, alhamdulillah, berarti masih benar apanya? Istrinya. Nggak mempan. Cara yang kedua, apa yang cara yang kedua? Wahjuruhun, yaitu dihajar, dipisah tidurnya. Artinya si suami nyuruh istrinya, kamu nanti malam jangan tidur sama saya, ya, saya yang di kamar, kamu di dapur aja. Atau kalau suaminya kasihan, udahlah saya yang di dapur, kamu di kamar, gak apa-apa, ngalah. Nah, istri yang menyadari kesalahannya, dia akan merasa tidak nyaman. Aduh, gak enak tidur sendiri ditemani nyamuk, ya. Masya Allah, suami saya itu udah baik banget, ya. Sadar, kalau sadar alhamdulillah, nanti besok dia minta maaf dan malamnya minta tidur bersama lagi. Tapi kalau sudah pisah ranjang, misalkan nasihat kedua ini nggak mempan, kata suaminya, kamu tidur di luar, ya, saya di sini, asik, ya, kita pisah, ya, malah begitu misalkan, naudzubillah, berarti tahapan yang keberapa? Ketiga ditempuh. Setelah hajar, wahjuruhunna fil madaji', dipisah tempat tidurnya, nggak mempan, maka baru wadribuhun. Apa itu? Pukul. Apakah dijotos, ya, kepalanya? Ya tidak boleh.
tapi darban ghair mubarrih. Ini dalam hadis disebutkan pukulan yang tidak boleh melukai atau apalagi naudzubillah membuatnya cacat, tidak boleh. Tapi bagian yang dipukul pun bagian tubuh yang aman. Ya, apanya misalkan ya pantatnya dikepret ya, wah, ya, atau pahanya atau betisnya dipukul pakai satu lidi saja, ya enak itu rasanya, ya tapi tidak berbahaya. Pukul boleh, dipukul. Wadribuhun. Nah ini tiga cara suami menasihati siapa? Istri. Nah kalau yang ketiga ini nggak mempan lagi, ya sudah. Di surat yang lain dalam surat An-Nisa ada wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Sudah nggak ada cara kecuali yatafarraqa, cerai. Ini solusi yang paling terakhir. Maka bisa jadi kata Allah yughnillahu kullam min sa'atih. Masing-masingnya Allah berikan ya keleluasaan dan karunia-Nya. Bisa jadi justru memang tidak cocok. Si suami cocoknya sama perempuan yang lain dan si istri juga cocoknya sama laki-laki yang lain setelah talak. Nah begitu. Tapi biasanya kata Allah di surat An-Nisa tadi ayat 34 itu, kalau sudah 3 tahapan ini biasanya si istri akan taubat, si istri akan rujuk. Apa dalilnya? Itu di akhir ayat Allah katakan fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya, kalau mereka sudah taat kepada kalian wahai suami, maka jangan cari-cari lagi kesalahannya. Sudah karena dia sudah taubat. Innallaha kana 'aliyan kabira. Nanti Allah yang maha tinggi dan maha besar yang akan membela dia. Begitu. Jadi gitu ya, seperti itu jawabannya. Ya, jadi perlu dicari dulu sebab kenapa si suami berkurang atau hilang cintanya kepada siapa? Istrinya. Dan cinta kita kepada pasangan kita itu harus fillah walillah, ya harus karena siapa? Allah. Jadi kita mencintai istri kita karena dia salehah, karena dia taat pada Allah, bukan cinta harga mati ya, atau cinta buta ya. Pokoknya saya mah cinta aja sama kamu sampai kapanpun ya, walaupun misalkan kamu maksiat, kamu kafir juga saya enggak bisa ya, enggak boleh. Sama juga istri mencintai suami karena suami yang apa? Yang baik, yang saleh. Jadi masing-masing cintanya karena siapa? Allah Azza wa Jalla. Itulah yang namanya al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lainnya barangkali? Baik, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Ikhwan akhwat fillah, dan atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.